Selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan. Hari ini kita akan membahas soal-soal dari buku paket Kemdikbud halaman 74 sampai 78. Untuk itu, siapkan buku tugas kalian yang sudah berisi jawaban soal-soal tersebut. Kemudian lakukan koreksi secara mandiri. Dan kemudian hasil akhirnya kirim ke tugas kelas yang ada di Google Classroom ya nak. Yang dikoreksi adalah hanya soal pilihan bergandanya saja. Untuk soal esainya tidak ikut dikoreksi, namun jawabannya nanti dituliskan di buku tugasnya. Oke, kita langsung saja mulai. Nomor 1, negara yang berbentuk geografis protrudit dan penduduknya mayoritas ras Mongol yaitu A. Myanmar. Protrudit itu maksudnya adalah bentuk negaranya lebih kompleks dan beragam. Juga biasanya terdapat tangan yang memanjang. 2. Negara ASEAN yang terletak paling utara adalah B. Myanmar. 3. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara-negara ASEAN yaitu B. Cara berpakaian. Sebagian besar negara ASEAN beriklim tropis dan hanya Myanmar yang beriklim subtropis. 4. Akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan sirkumpasifik adalah D. Sering terjadi gempa bumi. Contohnya di negara Indonesia dan Filipina. 5. Negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian yaitu C. Singapura. Setelah kalian pelajari, Singapura itu negara di ASEAN yang wilayahnya paling sempit, sehingga tidak mendukung untuk kegiatan pertanian. Akan tetapi, Singapura unggul dalam bidang perindustrian dan perdagangan, sehingga menjadikannya negara macan Asia Tenggara. 6. Manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis? Tadi sudah dibahas pada soal nomor 3 ya nak ya. Jawabannya A. Myanmar. Myanmar satu-satunya negara ASEAN yang memiliki iklim subtropis. Berikutnya soal nomor 7. Iklim yang terbentuk akibat letak negara-negara ASEAN di sekitar Khatulistiwa dan diapiti daratan luas Asia dan Australia yaitu A. Iklim tropis dan iklim musim. 8. Kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan Defense Ministers Meeting atau ADMM membahas bidang, tentu saja nak ya, bidang C, politik. Karena ini merupakan pertemuan para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Nomor 9. Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Legitan dan Sipadan diberikan kepada negara D. Malaysia. 10. Nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN antara lain B. Memupuk rasa kemanusiaan antar warga negara ASEAN. 11. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu B. ASEAN Council Teachers Convention atau pertemuan guru-guru se-ASEAN. 12. Salah satu kerjasama antar negara ASEAN di bidang industri berikut ini adalah C. Proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia dengan Malaysia. 13. Salah satu bentuk kerjasama di bidang politik antar negara-negara ASEAN adalah B. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika. 14. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu pada petunjuk kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa option A diubah menjadi kesamaan ideologi. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. 15. Bentuk kerjasama dalam bidang politik antara lain C. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, MLAT.
16. Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia yaitu C. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar dengan panjang 920 km. 17. Perhatikan contoh-contoh nomor 1 sampai nomor 5. Langsung saja Ibu ke soalnya. Manakah pernyataan yang menunjukkan dampak negatif dari interaksi antar negara-negara ASEAN yang menimbulkan perubahan di bidang transportasi? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pernyataan nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. 18. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu C. Faktor iklim. 19. Perubahan sebahagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri disebut C. Konversi lahan. 20. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman yaitu produktivitas pangan akan menjadi B. Turun. Ya, tentu saja saat fungsi lahan pertanian diubah menjadi pemukiman bahkan perindustrian, maka hasil pangan akan berkurang sebab lahan untuk pertanian semakin berkurang pula. 1. Sebutkan batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Jawaban, bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Timur dan negara Cina. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Dan bagian barat berbatasan dengan Laut Andaman, India, Bangladesh, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala. 2. Berikan contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jawaban, jika di suatu wilayah mengalami kekeringan yang berkepanjangan, maka akan memungkinkan bagi penduduknya untuk melakukan transmigrasi maupun migrasi ke wilayah yang memiliki sumber air yang lebih baik dan mencukupi. Jika di suatu wilayah mengalami bencana alam, maka orang-orang dari wilayah lain akan saling membantu mengumpulkan donasi dan membantu korban bencana alam di wilayah tersebut. 3. Bagaimana peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN? Yaitu sangat penting dalam menjalin hubungan antar ruang di negara-negara ASEAN. Tidak seperti dahulu yang masih menggunakan surat dan memerlukan waktu lama, saat ini untuk menghubungi seseorang di negara lain sudah dapat dilakukan dengan cepat menggunakan teknologi komunikasi. Juga sangat penting untuk keperluan ekspor-impor dan kerjasama antar negara-negara di ASEAN. 4. Jelaskan mengapa negara Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri. Karena Singapura adalah negara yang kecil wilayahnya dan minim sumber daya alam, maka Singapura lebih memfokuskan di bidang yang lain yaitu perindustrian dan perdagangan. Meskipun begitu, Singapura cukup diuntungkan karena berada di wilayah yang strategis. Singapura juga berada di Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan karena menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman, Teluk Benggala, Samudra Hindia. Oleh karena itu, Singapura lebih fokus pada perdagangan dan industri. 5. Jelaskan alasan negara-negara Asia Tenggara perlu mengandalkan kerjasama ekonomi. Jawabannya, karena masing-masing negara di Asia Tenggara memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan melakukan kerjasama ekonomi, maka masing-masing negara akan mendapatkan kebutuhan sesuai yang diinginkan. Contoh, Indonesia mengimpor beras dan gula pasir dari Thailand, sedangkan Thailand mengimpor sayur dan buah-buahan dari Indonesia. Demikian pembahasan soal-soal dari buku paket halaman 74 sampai 78. Ibu harap kalian tuliskan jawaban esainya di buku tugas kalian. Sekian dan terima kasih.